أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد Hadratil muhtaramin, para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, wabil khusus dumateng para alim wal ulama, para kiai, para habaib, para asatidz ingkang sangat kula taati dan juga sangat saya cintai. Wabil khusus dumateng sesepuh bini sepuh maupun tokoh masyarakat maupun tokoh agama desa Pungging Trisik ingkang boten saged kula sebutaken naminipun, tapi kula dongaaken mugi-mugi sedaya diparingi panjang umur sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Khususipun dumateng sedaya putra-putra lan putu-putu saking guru kita sedaya, guru kula inggih punika sedaya keluarga besar almarhum Aba Yai Haji Zahir. Mudah-mudahan semuanya selalu saya doakan panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dumateng sahibul bait inggih punika segenap masyarakat dusun Pungging Gresik sing kula kenal iki namung Abah Rohim, Pak Polo, sinten malih? Supe menapung 100 tahun boten kepanggih Pak insyaallah. Tapi sik awet enom sedaya. Alhamdulillah sedaya ingkang hadir inggih punika dulur-dulur majelis istighosah wa ziarah wa maulidur rasul al-mustaghfirin, baik dari wilayah pusat maupun dari wilayah utara. Mugi-mugi tambah kompak, tambah bersatu, tambah rukun, sami-sami belajar, sami-sami madosi barokahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nggih, perlu kita niki wau angsal barokah Kanjeng Nabi niku sangat perlu. Keranten apa keranten hanyalah Rasulullah besok yang akan menolong kita. Di mana sudah digambarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mana berbunyi yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Besok niku wau panjenengan kali kula niku bakalan dadi wong bingung. Saking bingung niku panjenengan kali kula niki bakalan pelayonan. Pelayonane panjenengan kali kula niki wau kaya wong buta. Ya kaya wong budhek. Sapa sing budhek iki? Kula. Kaya wong buta, kaya wong budhek. Perkawis napa? Besok niku wau mripat kula kali panjenengan gak ketok napa-napa, namung ketok dosa, namung ketok geni neraka. Besok kupingi kula kali panjenengan iki gak krungu swara bapake celuk-celuk, nak gak krungu. Gak krungu swara ibuke nyeluk-nyeluk, nak aku ibu, nak gak krungu. Gak krungu swara anake celuk-celuk, pak, gak krungu. Sedaya niku nafsi dewe krana napa? Ketok geni neraka. Ketok geni neraka. Samangke sik dereng bingung. Krana napa? Sik durung ketok. Ananging kula meskipun kali panjenengan sik dereng ketok yakin, harus yakin. Karena apa? Percaya kepada neraka, percaya akan adanya surga, itu bentuk tanda nih wong iman. Tandane wong iman niku napa inggih punika? Nggih boten males tetep sregep ngadosi barokahipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sing saged nulung kula kali panjenengan ketika bingung inggih punika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tidak ada para nabi-nabi lainnya yang mau menolong. Mulai Nabi Adam boten mampu, Nabi Ibrahim boten mampu, Nabi Isa tidak mampu, Nabi Musa yang sudah kalamullah bercakap-cakap dengan Allah tidak mampu, kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hanyalah Rasulullah
bukan pamane panjenengan, tapi siap adalah. Hanyalah Rasulullah yang bukan embahe panjenengan, tapi analah aku siap. Hanyalah Rasulullah yang bukan saudara, bukan sahabat, apalagi hidup dengan kanjeng Nabi sezaman tidak pernah, tetapi semua umat besok akan meminta pertolongan, dan itu yang mampu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah hadisnya Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi biwalidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang kalau imannya itu masih belum cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%. Rasulullah sik kalah cintai kula kali panjenengan, sik cinta dumateng bapake, jenengan boten kinten ditulung kali kanjeng Nabi. Jenengan gadah ibu tetapi niku panjenengan kuat cinta itu dumateng ibu kok daripada cinta kepada kanjeng Nabi, jenengan tidak akan mendapatkan pertolongan Rasulullah. Jenengan cinta kali dunyane sampai angel ditokno dunyane, besok dunya kula kali panjenengan bakalan menjadi debu, bakalan menjadi kotoran, dan tidak akan menolong kita. Dan hanyalah Rasulullah yang tidak pernah berjumpa dengan kita, gak tahu disodakoi karo awake dhewe. Jarang awak dhewe Fatihah karo kanjeng Nabi. Sing akeh-akeh jenengan kali kula Fatihah karo rezekine dhewe, Fatihah karo anake dhewe, Fatihah karo omahe dhewe, Fatihah karo dunyane dhewe, tapi gak tahu Fatihah dumateng kanjeng Nabi. Sing pundi panjenengan gadah anak sehat, gadah ibu sehat, gadah bapak sehat, gadah rezeki sehat, awak sehat, niku sik angsal pendungane kanjeng Nabi wonten alam kuburipun sampai sampeyan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gara-gara enek menungso iki gara-gara sinten? Gara-gara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang sudah bebas untuk masuk ke surga, tetapi beliau masih mau naik turun, kepingin jemput umatnya sing dablek-dablek niki, umatnya sing dijemput kali kanjeng Nabi bukan yang ahli sholat. Ternyata umat yang dijemput oleh Rasulullah itu umat yang sudah gawat darurat, yang sudah pandangannya itu tertuju kepada neraka, yang sudah menggetarkan hatinya itu terasa getarannya oleh Rasulullah. Padahal sanes pamane panjenengan, sanes abai panjenengan, sanes embai panjenengan, tapi Rasulullah melebihi semua kasih sayang orang tua kita, melebihi semua kasih sayang keluarga kita. Rasulullah yang sudah siap masuk ke surga, di mana semua para nabi sudah siap di mimbar utamanya untuk masuk ke surganya Allah. Meskipun ditimbali kali umat Nabi Ibrahim boten noleh, meskipun ditimbali kali umat Nabi Musa boten noleh, ananging Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir dalam keadaan bersujud, di dalam sujudnya itu langsung waktu masih bayi Rasulullah langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma sallimna ala ummati, Allahumma sallimna ala ummati. Sektas lahir bapak-bapak, sektas lahir dari rahim ibundanya, lahir dalam keadaan bersujud, Rasulullah langsung mendoakan ummati. Sing angsal donga niki sinten? Ummati niki sinten? Hum la yarani walakin yu'minuna bi. Inggih punika sing boten nate kepanggih kali kanjeng Nabi, tapi percaya lan cinta dumateng Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah sujud 3 hari dan hanya berdiri ketika akan sholat. Setelah sholat, setelah zikir selesai, sujud lagi tanpa makan, tanpa minum, ketika sudah mendengar kabar. Apa kabarnya? Ketika itu malaikat Jibril turun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril yang biasanya bertemu dengan Rasulullah dengan muka atau wajah yang penuh dengan kecintaan, penuh dengan senyuman, tiba-tiba malaikat Jibril turun di hadapan Rasulullah dengan wajah yang sedih, wajah sing susah. Rasulullah takut. Niki tandha kanjeng Nabi rahmatan lil alamin.
Kanjeng Nabi boten mikiraken dirinya punya kehebatan bisa berdekatan dengan malaikat Jibril. Dirinya bisa didoakan oleh malaikat Jibril tidak menjadi kebanggaan oleh Kanjeng Nabi. Yang justru akan dijadikan kebanggaan Rasulullah bisa masuk surga bersama umatnya. Bisa duduk bersama bergembira ria di surga bersama umatnya. Dadakno niki malaikat Jibril rawuh memasang wajah yang susah. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang membuat panjenengan susah wahai Jibril? Malaikat Jibril boten jawab. Ditangleti malih akhiri jawab bahwasanya Allah telah menciptakan neraka hari ini Kanjeng Nabi mulai tingkatan 1 sampai tingkatan 7 dan itu semuanya berbeda-beda siksaannya. Katakanlah malaikat Jibril, umatku ini ada di mana malaikat Jibril? Apakah tidak ada mulai tingkat 1 sampai tingkat 7? Malaikat Jibril menjawab, malaikat Jibril menjawab, sabar Kanjeng Nabi, sabar. Aku tidak perlu perhatianmu Jibril. Aku hanya ingin berita darimu yang mana Allah Ta'ala telah memberikan kabar kepadamu. Tahukah engkau di mana umatku besok? Apakah akan masuk di dalam neraka? Malaikat Jibril boten wantun jawab. Dipokso malaikat Kanjeng Nabi, ya Jibril, kalau engkau memang cinta kepadaku, engkau akan dicintai oleh Allah, maka berikanlah kabar di mana umatku Rasulullah. Langsung dijawab kalian malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku mendengar kabar dan itu membuat wajahku yang awalnya tersenyum bergembira, yang mana aku tidak pernah mengeluarkan air mata karena memang tugasku ini ialah menyampaikan wahyu. Tetapi ketika aku mendapatkan kabar dari Allah bahwasanya akan ada umatmu yang paling banyak masuk neraka, itu di tingkat nomor 7, namanya neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kebelakangnya Nabi derek-derek. Rasulullah ternyata tidak senang. Karena apa? Padahal di neraka tidak ada keluarganya Sayyidah Fatimah. Selamat Sayyidah Fatimah. Rasulullah gak senang. Nang neraka niku boten enten namine Sayyidah Khadijah istrinya. Selamat rayate garwane Kanjeng Nabi gak seneng. Di dalam neraka jahanam tidak ada semua sahabatnya karena semua sahabat semuanya masuk surga. Rasulullah tidak senang. Justru Rasulullah niku sampai geblak mikiri umatin sing pundi boten nate kepanggih kali Kanjeng Nabi nggih, tetapi percaya kali Kanjeng Nabi geblak niku ka Rasulullah. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah, bersujud 3 hari tanpa makan, tanpa minum. Niku mikiri panjenengan sedaya wakilah katanya Imam Abu Hasan Asyadili. Niku nyebutaken Kanjeng Nabi niku hafal umatnya yang akan dilahirkan 1400 tahun yang akan datang. Itu tahu Rasulullah. Dan tahu Kanjeng Nabi siapa saja yang akan masuk di neraka jahanam. Sinten mawon pun kerisik iki sing masuk neraka jahanam tahu Rasulullah, karena Rasulullah telah dibuka hijabnya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika itu Rasulullah dilihatkan surga, ketika itu Rasulullah dilihatkan neraka, dan semuanya itu Kanjeng Nabi tidaklah merasa senang. Karena apa? Banyak umatnya yang masuk ke dalam neraka. Menjadi perhatian, menjadi pikirannya Kanjeng Nabi. Sampai bersujud 3 hari tidak makan, tidak minum. Preye mek dal badhe salat tok, mantun salat, mantun zikir, sujud malih. Dikatakan oleh putrinya Sayyidah Fatimah, wahai ayahku, kenapa panjenengan sujud begitu lamanya? Aku khawatir dengan keadaanmu wahai ayahku. Jawaban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah, aku lebih khawatir kepada umatku kelak di akhirat. Aku lebih susah dengan keadaan umatku di akhirat karena umatku yang akan masuk neraka jahanam. Maka Kanjeng Nabi saking lamini sujud nyuwun dumateng Gusti Allah, akhirnya Allah turun diwakili oleh malaikat Jibril mendapatkan kabar gembira. Kabar gembiranya itu apa?
Rasulullah mendapatkan jawaban dari Allah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Uang niku bakalan kumpul kali sing dicintai. Man ahabba qauman salihin bil ikhlas yakunu min zumratihim wa illam ya'mal amaluhum. Sapa uang sing seneng, sing cinta, sing ikhlas cintai dumateng wong saleh, niku bakalan kumpul kali golongan wong soleh, bakalan kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illam ya'mal amaluhum, meskipun amaliyai gak tahu poso koyok wong soleh, sing pundi wong soleh poso Senin Kemis, tetapi panjenengan gak tahu poso Senin Kemis. Sing pundi wong soleh, wong aulia Kanjeng Nabi itu semuanya setiap malam selalu tahajud, karena yanzilullahu rabbana tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail, karena Allah Ta'ala itu selalu turun di buminya Allah di sepertiga malam. Dan itu dilakukan oleh para orang-orang soleh, para aulia dan para anbiya. Kulo kali panjenengan sing ben bengi begadang tok, sing ben bengi gosip-gosipan tok, sing ben bengi ngitung-ngitung dunya tok, tetapi panjenengan gadah cinta, gadah mahabbah dumateng Mbah Seto, utamanipun gadah mahabbah dumateng sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah wa illam ya'mal, meskipun amaliyai gak podo, yakunu min zumratihim, niku bakalan dikumpulaken kali tiang-tiang soleh. Barokah nopo? Barokah lithabut taqaribil qulubuhum, barokahnya hatinya itu mempunyai nopo niku ikatan kepada orang-orang yang soleh, karena rantainya orang soleh itu tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ibad law aradu arad, Allah Ta'ala mempunyai hamba yang istimewa, yang mana hamba yang istimewa ini apapun permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa hambanya Allah yang istimewa ini? Yaitu para aulia, para ulama, para aulia, para wassalihin, para kiai, para habaib, maupun yang masih hidup maupun yang sudah wafat, itu semuanya termasuk innalillahi ibad law aradu arad. Itu semuanya hambanya Allah yang diistimewakan oleh Allah. Barang siapa kita berada di hatinya orang yang diistimewakan oleh Allah, ketika kelak di yaumil mahsyar, para aulia, para anbiya, para sholihin itu amalnya sudah ihdinas siratal mustaqim, amalnya itu sudah siratal ladzina an'amta alaihim, amalnya niku wis istiqomah, amalnya niku wis ngerasakan nikmat istiqomah. Orang yang merasakan nikmat istiqomah itu apa? Tidak berubah meskipun diuji oleh Gusti Allah, dan juga boten napa boten ngersulo ketika diparingi musibah dening Gusti Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dekat kepada Allah, karena Allah Ta'ala sendiri bersabda, berfirman dan juga disabdakan oleh Kanjeng Nabi, idza ahabballahu qauman ibtalahum, ketika Allah Ta'ala cinta kepada suatu umat, maka umat itu akan diberikan ujian. Dan kulo kali panjenengan selaku umat Kanjeng Nabi nggih niku bakalan tutup kecintaan kulo kali panjenengan kepada Allah kalau kita cinta kepada Rasulullah dan bisa mencontoh sikap maupun akhlak dari Rasulullah mempunyai sikap dan akhlak yang sabar. Rasulullah mempunyai sikap akhlak yang suka bersyukur. Meskipun Rasulullah diuji bertubi-tubi, tetapi keimanan yang beliau tidak sekalipun rontok, tidak sekalipun luntur. Dan itu untungnya menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai Rasulullah yang di dalam hidupnya tidak meninggalkan umatnya, yang sudah dalam wafatnya pun beliau juga tidak meninggalkan umatnya, karena setiap hari Kamis, setiap hari Senin, seluruh amaliyah umatnya itu dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Ketika ada amal umatnya yang baik, Rasulullah berdoa kepada Allah, semoga umatku yang melaksanakan amal ibadah yang bagus ini diberikan kuat imannya, istiqomah.
Ketika ada umatnya yang melakukan dosa kecil maupun dosa besar, Rasulullah berdoa, ya saltu boy kanjeng Nabi, kula kali panjenengan niki wau lungguh niku mambuhe boten penak diparingi minyak wangi sampai telas 50 botol niku wau lho. Lek boten angsal dumai Rasulullah wonten jero alam kubur, panjenengan lenggahkeun mriki niku mambuhe wis gak penak saking senenge kula kali panjenengan nglakoni dosa. Melani niku Allah Subhanahu wa taala niku meskipun beliau itu maha kaya, Allah maha sugih, Allah maha esa, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai apa? Mempunyai rasa belas jasa. Allah Subhanahu wa taala meskipun semua langit dan bumi ini ciptaannya Allah, Allah ternyata masih menginginkan kita untuk melakukan perbuatan yang mana kalau kita mampu berbuat kebajikan, maka Allah akan memberikan balas jasa yang bagus. Inggih punika disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala menawarkan dua bisnis. Sing bendi dua bisnis ini kalau kita mau melaksanakan ataupun mau berbisnis kepada Allah, maka tidak akan rugi. Beda kalau kita ini punya bisnis dengan manusia, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Napa niki bisnis pertama? Bisnis pertama disebutkan intuk ridullaha qardan hasanan yudha'if lahu wa yaghfir lakum. Inggih punika bisnis yang pertama, ayo jenengan kali kula niku inggih punika napa? Rebut-rebutan ngetokno sedekah dugi rezeki sing sae. Niki bisnis pertama. Semakin kita memperbanyak sedekah kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan pembalasan yang luar biasa. Andai kata kita mengeluarkan sedekah sebesar nyamuk, maka Allah akan membalas sedekah kita sebesar onta. Ayo, mumpung si urip panjenengan kali kula seneng-seneng sedekah. Gus kula boten sugih, kula niki wau melarat. Nggih lek sugih niku wau saged sedekah. Lek kados kula melarat niki napa sing disedekahi? Kanjeng Nabi sampun jawab, likulli tasbih sedekah, wa likulli tahlil sedekah, wa likulli hamdalah sedekah. Setiap kita mengucapkan subhanallah, yang mana itu ucapan tasbih, maka itu sedekah. Setiap kita ini mengucapkan tahlil la ilaha illallah, maka itu sedekah. Ketika kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, maka itu sedekah. Kalau tidak bisa, bagaimana kita mau bersedekah? Rasulullah memberikan caranya lagi. Inggih punika berbuat baik dan juga husnudzon niku juga sedekah. Maka rugi lek uripe kula kali panjenengan iki gak purun sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan orang itu baik sebelum dia itu mau mengeluarkan kebaikan. Maksudnya ini napa? Tidak termasuk penghuni surga sebelum dia mengeluarkan sesuatu yang disedekahi itu disenangi. Waktu itu ada sahabat namanya Imam Suhaib bin Sinan. Niki sahabatnya Kanjeng Nabi. Beliau berasal dari Persia. Itu lama mengembara sampai kota Mekah, berdagang sampai kaya raya. Tetapi dia akhirnya masuk Islam, menjadi umatnya Rasulullah. Ketika umat Islam dibombardir, umat Islam hijrah bersama Kanjeng Nabi, Suhail bin Sinan ini tidak nopo boten eman kali dunia ini. Dan ini dimanfaatkan oleh kaum kafir. Suhail bin Sinan, kamu adalah orang yang terakhir beranjak dari Mekah. Kamu mempunyai kekayaan di Mekah. Emasmu banyak di Mekah. Perhiasanmu banyak sekali di kota Mekah. Mau kau tinggalkan untuk seorang penggembala kambing? Mau kau tinggalkan untuk seorang pesihir? Mau kau tinggalkan untuk orang yang tidak kaya, tidak sederajat dengan kamu, yaitu Rasulullah?
kon wis kendeng Suhail. Soalnya apa? Dunyai ditinggal. Ya. Tapi Suhail bin Sinan itu menjawab bagaimana? Dikatakan kendeng oleh manungso berarti dikatakan waras oleh Gusti Allah. Justru sing gendeng iku aku mempertahankan hartaku gara-gara aku eman karo emas, tetapi hilang dari doanya Rasulullah. Iku sing jenenge gendeng. Berarti dengan sing rawuh ten mriki ninggalaken bojoe, ninggalaken omahe, ninggalaken desoe, ana sing teko Pandaan, ana sing teko Bangil, ana sing teko Gresik, ana sing teko Pilangsari Pasuruan. Berarti niku wong waras kira mboten? Ya, soalnya apa purun ninggalaken sedaya sing dados kesenengane, purun ninggalaken sing sedaya dados kesibukane niku dibeto untuk angsal barokah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih kula kali panjenengan bakalan mati, bakalan diadusi, nggih bakalan dikafani. Di situ semuanya pangkatnya berubah, siapapun menjadi main. Di situ akan membawa dua amalan, nopo amalan husnul khotimah, nopo amalan su'ul khotimah. Kalau amal husnul khotimah yang dibawa itu kuburannya seperti raudhatan min riyadil jannah, kuburannya seperti taman surga. Kalau yang dibawa amal su'ul khotimah, amal yang jelek, maka kuburannya hufratan min hufrin niran, kuburannya seperti jurang neraka. Akeh sing kuburan iki nggih, lek panjenengan kepireng kathah di dalam alam kubur itu berteriak bagaimana? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, cek cepet sih umur kula niki ya Allah. Cek cepet sih urip kula niki ya Allah. Kok panjenengan timbali kula secepat ini ya Allah? Andai kata saya diberikan umur sedetik saja, maka aku akan mau bersedekah ya Allah. Andai kata aku diberikan nafas sedetik saja, maka aku akan kumpul dengan orang-orang soleh ya Allah. Maka aku akan hadir di majelisnya orang-orang soleh ya Allah. Aku gerakkan kakiku untuk hadir di majelis zikir ya Allah. Aku gunakan lesanku untuk bersolawat memuji orang soleh, tawassul kepada orang soleh ya Allah. Fa asaddaqu akum minas sholihin. Akeh wong di jero alam kubur niku jerit-jerit kepingin balik, niku boten kepingin dadi wong mati, boten kepingin dadi wong celek, boten kepingin dadi wong pelit. Akeh wong di jero alam kubur niku wong jerit-jerit kepingin dadi wong untung. Milane niku panjenengan sing sak mangke tasih untung urip diparingi urip, nggih ayo nggih selama dikei urip ojo lali karo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan tinggalkan untuk terus tawassul kepada orang soleh. Jangan tinggalkan untuk dekat kepada orang soleh. Karena kita semuanya akan dikumpulkan dengan yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada orang soleh, maka kita tidak akan berkumpul di tempat yang dimurkai oleh Allah, yaitu neraka jahanam. Mungkin apa betul? Oke, ayo bisnis ini sebelum masuk bulan Ramadan kita giati. Ayo kita mencari rezeki yang halal. Ayo hati kita yang awalnya ini sering banyak haramnya karena sering ngersuloi, ayo dirubah hati kita dengan suasana hati yang halal. Sering kathah syukuri, sering kathah sabari, sering kathah nerimoni. Ayo tangan kita yang selama ini hanya dipakai ngitung uang, ayo di bulan Ramadan ini dan seterusnya di luar bulan Ramadan kita pakai untuk membuka ayat-ayat Al-Quran. Ayo sebelum Ramadan yang selama ini kaki-kaki kita ini hanyalah capek-capeknya untuk urusan bisnis, tapi kalau urusan hadir di majelis kaki kita ini lambat sekali. Tapi kalau urusan nopo hadir silaturahim, nyambung tali silaturahim, kaki kita ini berat sekali. Hati-hati, kelak kaki kita ini juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka jangan sampai kita ini hidup tetapi kita di hadapan Allah seperti orang mati. Ayo, kalau kita hidup, kita hidupkan hati kita, kita hidupkan lisan kita, kita hidupkan telinga kita hidupkan tangan dan kaki kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia tidak akan selamanya. Mungkin panjenengan bakalan urip 3 tahun kas, selama 3 tahun kas atau 4 tahun kas atau 5 tahun kas. Mungkin nanti malam panjenengan bakalan menghirup udara terakhir. Apa yang panjenengan akan siapkan? Justru ya beginilah ini. Lenggah dan majelis zikir ini, katanya Imam Ghazali, akan ada malaikat yang menaungi sayapnya sehingga seluruh bumi ini menjadi menjadi terang benderang. Malaikat itu menaungi semua orang yang hadir di majelis, dan malaikat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menemani orang yang istiqomah hadir di majelis. Apalagi sekarang beliau hadir di majelisnya Khonnya Mbah Sedo, izinkan saya untuk menemani dirinya ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Itu sesuatu peristiwa yang sangat menegangkan. Tidak ada yang lebih menegangkan dari peristiwa sakaratul maut. 70.000 malaikat, 70.000 setan akan berusaha menggagalkan kita untuk mati kafir. 70.000 setan tidak akan meninggalkan kita dari posisi belakang, tidak akan meninggalkan kita dari posisi depan. Semua arah akan ditutupi oleh setan, illa kecuali orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada para aulia, cinta kepada majelis-majelis pun zikir, di majelis zikir pun wong soleh. Maka malaikat yang waktu dia hadir di majelis yang dinaungi dengan sayapnya akan hadir. Kalau malaikat sudah hadir, berarti malaikat itu pasukan. Kalau pasukan sudah hadir, berarti rajanya pasukan itu akan datang. Inggih punika sinten sing dugi? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sara ayyalqallah fa huwa anhu radin falyukthir minas salati alayya. Sapa wong sing kate mati kepingin angsal ridhone Gusti Allah, sapa wong sing badhe sedo kepingin angsal ridhone Gusti Allah, nggih ayo sing akeh selawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan perak, tidak meninggalkan emas. Rasulullah meninggalkan ulama. Ayo disenengi alhamdulillah. Rasulullah meninggalkan majelis zikir. Ayo kita hadir di majelis zikir, yang mana orang yang hadir di majelis zikir itu selamat dari apa? Dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Kabeh isine dunya niki dilaknat karo Allah kecuali uang sing seneng zikir dumateng Gusti Allah, diku bebas dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dengan kita hadir di sini memperingati Hollywood Mbah Sedo, kita semua dicatat sebagai pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hadir di sini, Allah taala mengizinkan, meridhoi kita, memberikan taufik kita sing awale sikile awake dhewe abot, didamel ten masjid, didamel musala, didamel ten dulure, didamel hadir dumateng majelis zikir, didamel ziarah abad. Mudah-mudahan malam ini dientengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena umur tidak ketemu. Panjenengan ten dunya niki numpang, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Kabeh isine dunya niki wau gadane Gusti Allah, tangan niku gadahi Gusti Allah, melane niku izin nek tangane panjenengan digawe ngitung dhuwit tok. Sikil niku gadahi Gusti Allah, kudu duwe izin nek sikil niku digawe kerja tok kuat, tetapi digawe sembayang bengi gak kuat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mripat niku gadahi Gusti Allah, izin lek digawe delok HP tapi gak kuat delok Al-Qur'an. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lesan niki gadahi Gusti Allah, panjenengan saged mangan eco boten kecakot-kecakot niku Allah taala sing ngatur. Andai kata dibuat nikmate niku kula yakin jenengan ngombe kopi gak rasa kopi. Kira boten? Jenengan mangan ayam gak rasaan ayam, soalnya balik-balik kecakot niku nikmat. Ya, melani niku lek kula kali panjenengan sadar dengan nikmat yang kecil,
Allah akan memberikan nikmat yang besar. Kanjeng Nabi isin jaluk nikmat sing gede. Soalnya napa Rasulullah wis bersyukur dikei nikmat yang sangat kecil, duwe moto gratis gak ono ces-cesane, nggih napa boten? Tangan gratis kok gak ono ces-cesane, sikil gratis gak ono ces-cesane. Ngono panjenengan kali kula cek medhite dumateng Gusti Allah, cek emane karo napa agamane Gusti Allah. Kabeh iki gadhe Gusti Allah, mobile panjenengan, sawahe panjenengan, anake panjenengan, bojoe panjenengan niku gadhahe Gusti Allah. Sing sugih Gusti Allah, sing melarat niku kula kali panjenengan. Soale panjenengan kali kula niki numpangon trak lek ngontrake api innalillahi wa nek ngontrake ente innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ayo panjenengan selaku menungso jangan meninggalkan cerita yang jelek, karena kalau orang mati niku meninggalkan manusia, kalau mati meninggalkan cerita dan kenangan. Contoh Mbah Sedo, beliau orang yang berjuang di jalannya Gusti Allah, gak medit karo Gusti Allah, tangane kesel niku kangge Gusti Allah, beliau seneng. Sikile kesel krana Gusti Allah, beliau seneng. Mati diilingi wong akeh krana napa? Krana ibadahe tenan dumateng Gusti Allah. Ayo Ramadan aja medit-medit, ya aja medit nang Gusti Allah, ya aja medit nang menungso, supaya panjenengan menjadi orang la'allakum tattaqun. Tandanya orang yang bertakwa ialah orang yang mau mengeluarkan rizkinya baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, karena yang diharapkan hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki mawon ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi kita sedaya panjang umur, sihah wal afiyah, amin ya rabbal alamin.